عزة إلا بالجهاد بالجهاد فادرأ عن العين السهاد السهاد واحمل سلاحك في الوهاد فالنصر في قدح الزناد ماذا جنين من السلام. Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon taufik dan hidayahnya, marilah acara pelepasan dan penempatan Dai 2010 Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia pada siang hari ini bersama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, segenap tamu undangan dan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir, alhamdulillah hadir dalam acara ini. Yang pertama, para pimpinan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Hadir bersama kita sebagian dari dosen Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Hadir pula bersama dengan kita, alhamdulillah, pengurus Forum Zakat Nasional atau yang mewakili, pimpinan Lembaga Pelayanan Masyarakat Dompet Duafa atau yang mewakili, pimpinan lembaga-lembaga zakat dan lembaga mitra atau yang mewakili, para donatur Lazis Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, para donatur Dewan Dakwah Infak Club, para wartawan dan pengurus masjid sebagian yang ada di persekitaran Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, di mana mahasiswa STID Muhammad Natsir pada semester 6 hingga semester 5 hingga semester 8 bertempat di masjid yang ada di persekitaran Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Dan yang lebih istimewa, hadir juga bersama dengan kita orang tua, istri, dan juga mungkin anak dari mahasiswa calon dai yang insya Allah pada hari ini akan dilepas dan ditempatkan di berbagai daerah pedalaman. Pada semuanya, untuk kita semuanya, mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membersamai kita dalam seluruh aktivitas dalam keseharian kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, acara pelepasan dan penempatan dai pedalaman Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia tahun 2010 insyaallah akan diselenggarakan dengan rangkaian acara sebagai berikut. Acara ini akan sama-sama diawali dengan bersama mendengarkan alunan ayat-ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan sambutan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Berikutnya akan sama-sama kita saksikan penandatanganan MOU Lazis Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dengan Lembaga Pelayanan Masyarakat Dompet Duafa. Kita akan sama-sama berikutnya mendengarkan orasi ilmiah dan tausiah dari Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia
yang dilanjutkan dengan penyerahan surat tugas dakwah yang sekaligus akan dilakukan oleh Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang terhormat Bapak Haji Syuhada Bakti. Acara selanjutnya adalah penyerahan kitab sebagai bekal bagi dai untuk menyongsong tugas dakwah di pedalaman, dan seluruh rangkaian acara akan sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Demikianlah rangkaian acara yang insya Allah akan sama-sama kita lalui. Dan selanjutnya, marilah dengan penuh hikmah kita mendengarkan alunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh akhina Muhammad Yasir, mahasiswa semester 8 Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Kepadanya dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap tamu undangan keluarga besar Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir, akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Kamaluddin Iskandar LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Bapak-bapak,
ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, berkat kerjasama berbagai pihak, kita telah dapat memasuki suatu tahap penting dari proses pengkaderan salah satu angkatan duat Dewan Dakwah yang dipersiapkan sampai S1 di STID Muhammad Nasir, yaitu tahap pelepasan mereka ke daerah. Semoga angkatan-angkatan berikutnya dan dengan kualitas persiapan yang semakin lebih baik segera dapat menyusul dalam waktu yang tidak terlalu lama, mengingat tuntutan kebutuhan masyarakat akan duat dengan kualitas dan kuantitas yang memadai semakin meningkat. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, tampaknya Dewan Dakwah mempunyai maksud mengaitkan antara program pelepasan da'inya ke daerah yang telah menamatkan S1 dengan program kaderisasi 1000 ulamanya. Hal itu dapat disimak dari rencana bahwa da'i S1 yang menunjukkan kondisi terbaik selama 1 tahun di tengah-tengah mad'unya akan diusahakan melanjutkan S2. Selanjutnya, setelah menyelesaikan S2, diharuskan kembali ke masyarakat selama 2 tahun lagi. Dan setelah itu diupayakan meneruskan S3. Ya, syukur-syukur kalau ke Timur Tengah. Sehingga kriteria yang dimiliki sebagai kader ulama di samping dalam kriteria yang tersebut dalam brosur program kaderisasi 1000 ulama, ia juga akan terpatri dalam dirinya rasa kecintaan kepada umat, rasa senasib dan sepenanggungan dengan umat, serta semangat memperjuangkan dan mempertahankan persatuan dan integrasi umat. Mungkin ada baiknya saya bacakan 6 butir yang disebutkan dalam brosur program kaderisasi 1000 ulama. Butir pertama, faqih fiddin, menguasai ulumuddin dengan baik. 2, menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris. 3, mampu menjawab tantangan pemikiran kontemporer dengan tepat. 4, memiliki ruh dakwah dan ruh jihad yang tinggi, berakhlak mulia dan bisa menjadi teladan bagi masyarakatnya. 5, memiliki kemampuan leadership yang memadai. 6, mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan baik. Ya, ini kelihatannya bahwa dengan sendirinya Anda di sana harus terus membekali diri dengan ilmu. Tapi terutama ilmu yang dibutuhkan ya ilmu mengenai masyarakat. Jadi kita bisa mengenal masyarakat. Kenapa masyarakat itu maksiat? Ya? Kenapa masyarakat itu mengalami kemurtadan? Kenapa masyarakat itu mengalami kemiskinan? Kenapa masyarakat itu ya, mengalami kebodohan dan seterusnya? Dengan mempelajari itu kita jadi bertambah ilmu, ya, dan itu diharapkan nanti Anda lanjutkan ke S2 sehingga bisa ya, tahu persis apa yang mau ditambahkan ilmunya. Ya. Tapi yang paling pokok tadi penambahan dengan antum ada di tengah-tengah masyarakat, yaitu bisa mengembangkan dalam pembinaan umat, ya, mengembangkan rasa ukhuwah dan seterusnya. Yang itu agak sulit dimiliki oleh kalau S2 terus S3 ke atas belum tentu, nanti terlalu elitis ya. Tapi kalau antum sudah berada di tengah masyarakat, mungkin ya bisa menjadi dai yang mencintai umat ya. Sebagaimana Nabi menyebutkan bahwasanya
innama tunsarun ya, bifuqaraikum bidu'afaikum ya. Nah, itu jarang kita sekarang menemukan dai-dai ya, yang mau berintegrasi dengan masyarakat. Memang mudah mengucapkannya ya, tapi melaksanakannya itu ya, sulit sekali. Ya, saya rasa sebagai sambutan atas nama Sivitas Akademika STID Muhammad Nasir, kiranya cukup sekian. Semoga acara ini berjalan dengan mendapatkan limpahan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustaz Kamaluddin Iskandar selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Bapak dan Ibu yang berbahagia, segenap tamu undangan, dalam upaya untuk mempersiapkan dai-dai yang diharapkan siap diterjunkan ke medan dakwah STID Muhammad Nasir pada tahun yang pertama perkuliahan, dikonsentrasikan untuk belajar di perpustakaan, memperbaiki bahasa dan juga tahsin dan tahfidzul Quran. Pada tahun yang kedua mulai dilatih di samping kuliah terjun ke tengah masyarakat untuk melakukan penelitian dan pelayanan di tengah masyarakat. Pada tahun yang ketiga dan keempat mulai ditempatkan di masjid-masjid yang ada di persekitaran Jakarta agar supaya mahasiswa dapat menangkap apa yang menjadi problematika masyarakat dan kemudian menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat. Selain daripada itu, pada semester pada tahun ketiga dan keempat mulai sebagiannya dikenalkan pada pekerjaan-pekerjaan yang ada di lingkungan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, sehingga mudah-mudahan pada semester 8 betul-betul mereka telah selesai perkuliahan dan siap untuk diberangkatkan dengan ruh maupun keterampilan serta ilmu yang dimilikinya ke tempat tugas yang akan ditentukan oleh Dewan Dakwah di kemudian hari. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya akan sama-sama kita saksikan penandatanganan MOU Lazis Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dengan Lembaga Pelayanan Masyarakat Dompet Du'afa. Dalam hal ini akan dilaksanakan oleh Direktur Lazis Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Bapak Haji Ade Salamun, dengan perwakilan dari Lembaga Pelayanan Masyarakat Dompet Du'afa yang terhormat Bapak Wisnu Salman. Kepada beliau berdua dengan segala hormat dipersilakan. Sebelah kiri hadirin sekalian, yang terhormat Bapak Wisnu Salman mewakili Lembaga Pelayanan Masyarakat Dompet Du'afa. Nyala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang saya hormati Ustaz Syuhada Bahri, Ketua Umum Dewan Dakwah. Kemudian yang saya hormati pimpinan pengurus Dewan Dakwah. Yang saya hormati pimpinan STID Muhammad Nasir dan para dai dan orang tua. Dan juga saya hormati Pak Ade Salamun, Ketua Lazis Direktur Eksekutif Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Saya dari Lembaga Pelayan Masyarakat. Jadi saya teruskan bahwa dari lembaga pelayan, bukan pelayanan, karena kami aktif jadi pelayan masyarakat. Kalau pelayanan duduk di belakang meja, tentu bantuan orang lain minta bantuan pada kami. Jadi termasuk bentuk wujud bahwa kami dari lembaga zakat Dompet Du'afa yang aktif menjadi pelayan masyarakat, maka kami juga menginisiasi untuk bekerjasama dengan salah satu lembaga yang cukup aktif dalam pergerakan dakwah, yaitu Dewan Dakwah Islam Indonesia. Dan ini suatu kegembiraan yang sangat besar bagi kami bisa mengantarkan, membantu, memberikan kontribusi maupun sedikit kepada para duat yang akan dikirim ke
dari pedalaman, dan ini suatu hal yang menggembirakan ya. Walaupun kami bukan langsung yang berangkat, tapi tidak langsung maka kami juga mempermudah bagi pengiriman dai itu. Dan tentunya mohon doanya bagi para muzaki dari Dompet Duafa yang telah memberikan zakatnya pada kami, sehingga kami bisa memberikan bantuannya pada kita semuanya ya. Dan kita harapkan kerjasama ini bisa berkelanjutan, dan kami sangat ingin merespon, ingin melihat bagaimana perkembangan dakwah di sana setiap bulannya, dan mudah-mudahan pada akhir anggaran tahun depan kami bisa memberikan bantuan yang sama dengan jumlah yang lebih besar. Mudah-mudahan seperti itu. Demikian, dan saya ucapkan terima kasih pada semuanya yang mendukung dari program ini, dan saya mohon maaf jika apa yang kami berikan belum bisa maksimal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Wisnu Salman, Bapak dan Ibu, tadi sudah diralat oleh beliau, yang betul bukan lembaga pelayanan, tapi lembaga pelayan masyarakat, Dompet Duafa Republika. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan kerjasama ini lebih meningkat lebih baik insya Allah, dan mudah-mudahan kerjasama ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya, hadirin yang berbahagia, kita akan mendengarkan orasi ilmiah dan tausiah dari orang tua kita, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Bapak Haji Syuhada Bahri, yang memang telah banyak, hampir tidak ada kawasan penempatan dai Dewan Dakwah yang ada dari Sabang hingga Merauke yang belum beliau kunjungi. Insyaallah kita akan berharap mendapatkan semangat baru dan akan mendapatkan paradigma di dalam menambah bekal kita melaksanakan dakwah di pedalaman nanti insyaallah. Kepada yang terhormat Bapak Haji Syuhada Bahri, waktu kami persilakan. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah, keluarga dan sahabatnya, serta umat-umatnya yang taat dan patuh kepadanya. Pimpinan Lembaga Pelayan Masyarakat Dompet Duafa, pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir, kawan-kawan dari pimpinan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, serta seluruh jajaran Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah, dan lebih khusus lagi kepada saudara-saudara yang akan berangkat menuju medan tugas. Tidak ada sebuah pekerjaan yang paling mulia di sisi Allah kecuali kita menjadi dai dan penegak syariah Islami. Karena kalau kita merujuk kepada Al-Quran, tidak mungkin akan lahir sebuah kehidupan yang tenang, kehidupan yang tenteram, adil dan sejahtera selama syariah Islamnya belum tegak di dalam kehidupan. Karena itu menjadi dai, menjadi penyeru ke jalan yang benar merupakan pekerjaan yang sangat mulia di hadapan Allah. Dan apa yang sudah kita sampaikan
dia akan menjadi tabungan jangka panjang kita, bukan hanya pada saat kita masih hidup di dunia sekarang ini, sampai pun kita telah berada di alam barzakh, menunggu dan menanti saat datangnya hari kiamat. Dia akan terus mengalirkan pahalanya kepada kita. Karena itu saya ucapkan selamat Karena itu sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat kepada saudara yang akan mengemban tugas mulia mengajak kepada kebenaran untuk menuju kehidupan yang aman, tenang, tentram, adil dan sejahtera. Tentu ketika saudara berada di tempat tugas akan banyak hal-hal yang bisa dijadikan sebagai bahan renungan atau memiliki peluang dan waktu yang banyak untuk melakukan perenungan. Karena di daerah yang baru, di tempat tugas, banyak ilmu yang bisa digali. Ketua STID tadi sudah menyampaikan kepada kita bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dalam kehidupan masyarakat yang satu dengan yang lain pasti berbeda-beda akan menjadi sumber ilmu bagi kita. Hadirin yang saya hormati, kita sama-sama tahu bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita rasakan sekarang ini dari hari ke hari bukan mengarah kepada baik, tapi mengarah kepada jelek. Bahkan mungkin lebih ekstrimnya bisa kita katakan mengarah kepada kehancuran sebuah bangsa. Karena tidak ada sisi kehidupan yang sekarang ini yang tidak dilanda dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Baik yang berkaitan dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif juga yang dihadapi oleh masyarakat luas sekarang ini. Saya sering mengatakan bahwa kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara kita sekarang ini seperti yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kita sekarang sedang berada di pinggir jurang kehancuran. Jadi kalau istilah bambu, dia sudah miring untuk menuju kehancuran itu. Tetapi Allah menyebutkan fa'anqadhakum minha, maka hendaknya ada gerakan penyelamatan dari kehancuran itu. Karena itu diungkapkan dan diucapkan oleh Allah, hendaknya ada gerakan penyelamatan. Maknanya selama gerakan penyelamatan itu ada, maka kita tidak akan terjerumus ke jurang kehancuran itu. Dan sepanjang perjalanan sejarah umat manusia dalam rangka membela dan menyelamatkan manusia dari kehancuran, dari masyarakat yang bejat kepada masyarakat yang bermartabat, yang pernah tercatat dengan tinta emas, pernah berhasil, itu hanya gerakan dakwah. Gerakan-gerakan yang lain, sosialis, kapitalis, dan ismu-ismu yang lain yang pernah muncul dan diagungkan manusia dan dijadikan kiblat oleh masyarakat banyak, ternyata berakhir dengan kehancuran. Sosialis yang dianut oleh Rusia, yang dulu dia menjadi dua superpower yang ada di dunia, pada akhirnya dia pun hancur. Kapitalis yang dianut oleh Amerika, dia pun hancur. Tetapi dakwah Islam tercatat di dalam sejarah, dialah satu-satunya yang mampu merubah kehidupan yang rusak menjadi kehidupan yang bermartabat. Karena itu sekali lagi saya ingin mengatakan, pilihan saudara untuk menjadi dai, menyelamatkan umat dari kehancuran adalah pilihan yang tepat dan pilihan yang mulia. Hanya yang perlu kita ingat bahwa dakwah itu pun sudah banyak ternodai dengan istilah-istilah yang dimunculkan orang, yang kadang-kadang dengan pemunculannya itu saya punya kekhawatiran, jangan-jangan itu adalah untuk
mengkerdilkan arti dan makna dakwah itu. Pernah muncul di dalam kehidupan kita, ada pembagian dakwah, ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil hal, ada dakwah bil qalam, ada dakwah bil uswah, dan banyak lagi sebutan-sebutan dakwah. Kalaulah yang satu dengan yang lain tidak dibenturkan, mungkin boleh-boleh saja. Tetapi kenyataannya seringkali antara yang dakwah dengan lisan disalahkan oleh orang yang dakwah dengan perbuatan. Padahal bentuk dakwah bisa bil lisan, bisa bil kalam, bisa bil hal, bisa dengan apa saja. Tetapi esensi dakwahnya tidak boleh lepas. Tidak boleh lepas. Karena itu saya ingin mengingatkan kita bahwa tidak mustahil, karena dakwah itu adalah merupakan satu-satunya gerakan yang pernah berhasil. Lantas orang-orang yang tidak senang kepada Islam, tidak senang kepada dakwah, mereka sangat paham dan kemudian mereka berusaha bagaimana merusak dan menghancurkan alat atau sesuatu yang bisa membawa manusia kepada kebaikan, yaitu dakwah. Dan kalau kita melihat realitas yang ada di hadapan kita, di masa Orde Lama dakwah kita terkendala, di masa Orde Baru dakwah kita juga terkendala. Satu-satunya periode kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang dakwahnya sangat bebas adalah di era reformasi seperti sekarang ini. Dakwah sekarang dakwah yang sebebas-bebasnya. Tidak ada satu sisi kehidupan yang tidak ada dakwahnya. Sampai ke daerah pelacuran dakwah itu ada. Tetapi yang paling menarik dalam kehidupan dakwah yang begitu bebas, tanpa hambatan sama sekali, tetapi kemungkaran pun begitu bebas. Padahal Allah sudah mengatakan, "Qul ja'al haq wa zahaqal batil." Kalau yang hak itu datang, maka yang batil halus hancur. Tapi kenyataannya di era reformasi ini, yang hak begitu banyak disampaikan, tetapi yang batil tidak pernah kunjung hilang. Tentu ada sesuatu yang harus kita pertanyakan, ada apa dengan dakwah kita? Paling tidak ada 3 yang menyebabkan kenapa dakwah kita tidak memiliki daya bina. Yang pertama adalah nawaitu orang yang berdakwah itu. Pak Natsir di dalam Ciku Dakwahnya mengatakan bahwa dakwah itu adalah satu amal yang lahir karena dorongan dari dalam, bukan karena tarikan dari luar. Kalau dakwah itu berjalan karena ada tarikan dari luar, maka pasti dakwah itu tidak akan memiliki daya bina, tidak akan mampu merubah kehidupan manusia dari yang jelek kepada yang baik. Kalau dakwahnya lahir karena tarikan dari luar. Karena itu dakwah itu adalah sebuah amal yang lahir karena dorongan dari dalam. Iman kita yang mendorong kita harus berdakwah. Sehingga karena iman kita, kita menganggap bahwa dakwah adalah suatu kewajiban. Ada atau tidak ada ada atau tidak ada hadiah, ada atau tidak ada honor, ada atau tidak amplop, dia akan tetap berdakwah. Karena memang itu adalah dorongan dari dalam. Kemudian yang kedua, berkait dengan materi dakwah. Dakwah yang karena dorongan dari dalam, maka pasti dia akan menyampaikan yang hak, bukan yang dianggap hak. Al-haq mirabbi. Kalau yang dianggap hak bisa jadi pengalaman spiritual seseorang, kemudian dia tularkan kepada orang lain. Ada jamaah saya ketika umroh, dia benar-benar tidak bisa lepas dengan surat Yasin. Jadi kalau baca Quran itu selalu Yasin. Sampai kemudian saya tanya, kenapa antum kok kalau baca Quran Yasin terus? Dia mengatakan,
ketika saya menaksir calon istri saya itu, dianya nggak mau, orang tuanya nggak mau. Akhirnya saya baca Yasin malam Jumat 40 kali kata dia. Setelah itu orang tuanya dan anaknya mau. Itu mungkin saja seperti itu, tapi kan itu pengalaman seseorang, bukan syariat. Kalau dakwah itu menyampaikan yang hak, dilandasi dengan keikhlasan, merupakan wujud tanggung jawab karena dorongan dari dalam, walaupun hanya sepotong ayat atau satu ayat kita sampaikan, dia akan ketemu dengan hati orang itu. Mungkin ini yang pernah disampaikan juga oleh Pak Najib. Dakwah sekarang itu seperti kita melempar pasir di rumpun bambu. Suaranya terdengar berisi, tetapi tidak ada pasir itu yang nempel di bambu itu. Dakwah begitu ramai, tetapi umat tidak terbina secara baik. Mungkin salah satu faktor penyebabnya adalah karena materi dakwah bukan yang hak yang disampaikan, tetapi yang dianggap hak. Kalaupun ada yang hak juga yang disampaikan, tapi dengan pemahaman yang keliru, dengan pemahaman yang salah. Kemudian yang ketiga, kenapa dakwah kita belum mampu memiliki nilai bina? Karena dakwah kita belum serius. Saya sering memahamkan dakwah yang serius itu dibangun di atas dua. Ada kerja keras dan ada kerja cerdas. Kalau hanya kerja keras saja, maka dia tidak akan pernah mampu melakukan perubahan di dalam kehidupan umat yang dibina. Karena itu harus dibangun dengan kerja keras. Ada tahap demi tahap yang kita akan lalui. Sehingga dengan demikian proses pembentukan, pembinaan, dan pemahaman Islam yang dimiliki oleh umat binaan kita dari hari ke hari akan meningkat, akan terus bertambah. Tetapi kalau kita tidak menggunakan kerja cerdas, setiap pengajian sesuai dengan apa yang kita ingat pada saat itu, mungkin yang lahir hanya sebatas umat yang bingung. Hari ini kita menyampaikan tentang taharah, besok kita sudah bicara soal jihad, lusanya kita berbicara tentang haji. Jadi kalau kita menggunakan sistematika fikih, kerja cerdas itu ikuti sajalah urutan fikih itu. Sehingga dengan demikian, apa yang kita sampaikan akan mudah dicerna dan diterima oleh umat kita. Dan tentu di dalam penyampaiannya saya sangat berharap nanti saudara-saudara harus menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat yang kita hadapi. Jangan karena merasa sudah S1 kemudian berhadapan dengan masyarakat yang ada di pedalaman dengan menggunakan istilah-istilah yang biasa di perguruan tinggi, jangan-jangan mereka tidak paham. Jadi begitu perkenalan kita tanya pengurus masjid, Pak, aktivitas dakwahnya di sini apa aja? Jangan-jangan pengurus masjid kemudian dia berpikir aktivitas itu makhluk apa? Jadi yang seperti itu bisa menjadi hambatan di dalam pelaksanaan dakwah ketika kita berada di daerah. Karena itu faktor keteladanan dalam masyarakat adalah merupakan sesuatu yang sangat penting. Ada dai kita yang dulu kita tugaskan di Luro, Los Palos, Timur Timur, ketika kita awal-awal melaksanakan dakwah di Timur Timur. Dari sekian kawan-kawannya yang dikirim ke Timur Timur, dialah yang kita nilai paling lemah. Tetapi kemudian dialah menjadi orang yang paling sukses dan berhasil. Karena dia lebih banyak memberikan keteladanan kepada umatnya. Dan dia pandai mengambil trik-trik yang bisa menarik orang. Misalnya ada orang Islam yang meninggal,
kemudian dia mandikan di pinggir pasar dengan harapan banyak orang yang melihat. Setelah selesai, 112 orang masuk Islam, karena kata mereka ternyata Islam itu jangankan hidup, mati saja harus mandi. Sederhana untuk masyarakat pedalaman seperti itu. Langkah pertama yang dia ambil di sana, karena kuburan itu bercampur, dia mencari tanah untuk kuburan khusus untuk orang Islam. Hal-hal yang seperti ini sangat bermanfaat ketika kita berada di tempat tugas yang akan saudara tempati, tidak berada di perkotaan, tetapi justru dia berada di pedesaan. Jangan kita berpikir bagaimana agar supaya orang itu sama dengan kita. Lebih baik kita turun dulu dengan mereka, sesuaikan pola pikir kita dengan mereka, kemudian pelan-pelan mereka kita ajak untuk berpikir seperti kita. Jadi kita yang harus turun. Memang kadang-kadang godaan yang paling berat, tantangan yang paling berat, ujian yang paling berat adalah melawan perasaan kita dari dalam. Itu bagi dai-dai pedalaman, itu yang paling berat. Yang biasa di sini tidur dengan menggunakan kasur sampai ke tempat tugas, itu kadang-kadang kita punya tikar, kadang-kadang tidak, sehingga kita harus menerima apa adanya. Itu adalah tantangan. Dari kita yang pernah kita tugaskan di Soe, rumahnya saja full AC, karena nggak pakai jendela, nggak pakai pintu. Jadi anginnya masuk terus, masuk semua. Tetapi justru keadaan yang seperti itu, kita kalau mampu untuk menghadapinya, realitas seperti itu, insya Allah kita akan menjadi orang yang matang, akan menjadi orang yang matang, akan menjadi orang yang bijak, dan akan memiliki kekayaan spiritual yang sangat luar biasa. Saya pernah ceritakan seorang dai yang ketika saya kunjungi, dia mengatakan, di tempat ini saya 10 hari pernah makan daun-daunan saja. Tetapi ketika saya ingin pindahkan dia ke tempat yang lain, karena saya merasa berdosa menugaskan dia sampai makan daun-daunan, dia mengatakan, jangan, jauhkan saya dengan Allah. Justru ketika saya memakan daun-daunan itu, saya benar-benar merasakan pertolongan Allah kepada saya. Saya merasakan begitu dekat saya dengan Allah, dan Allah selalu dekat dengan saya. Yang mungkin kalau kita berada di perkotaan, kita tidak akan pernah bisa menangkap sinyal-sinyal kekuasaan dan kekuatan Allah yang selalu menyertai kita ketika kita membela agama Allah. Dan kita yang ada di Mentawai, yang honornya 250.000, untuk mengambil honor itu dia harus sewa perahu, karena mengambilnya harus ke kota kecamatan. Dia harus sewa perahu, dan sewanya itu 250.000. Tetapi karena itulah kemudian akal dia terangsang. Sepanjang perjalanan menuju kota kecamatan, di atas perahu dia mancing ikan. Ikan yang dia peroleh selama dalam perjalanan, sebelum dia datang ke rumah ketua dewan dakwah yang ada di kota kecamatan itu, dia pergi ke pasar dulu menjual ikan itu. Itulah uang yang dia bawa pulang untuk bekal satu bulan. Transportasinya memang hanya itu. Seperti di NTT transportasinya itu hanya jalan kaki. Pernah dari kita belikan kuda, itu kudanya mati, nggak kuat karena gunung. Kita tidak pikirkan dai yang di sana itu kita belikan motor, karena
udah pasti nggak bisa. Makanya kita pikir kudanya yang mati. Barangkali dalam daurah antum kemarin ada Pak Dawam Yusuf yang ikut mengisi. Kalau kita kunjungi ketika beliau bertugas di Pulau Buru, itu tempat tinggal beliau dengan kandang babi itu masih bagusan kandang babi. Tapi itulah sebagaimana dikatakan oleh Ketua SPID tadi, kita harus pandai menangkap sinyal kekuasaan Allah dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. So, kesulitan yang kita hadapi pada hakikatnya Allah menyuruh kita untuk berpikir cerdas, untuk banyak akal. Bagaimana kita bisa survive dalam suasana yang sulit. Kalau kita sukses dalam suasana yang enak, yang tenang, penuh fasilitas, kita tidak punya sejarah hidup. Justru jika kita sukses survive dalam suasana yang sulit, dalam suasana yang pas-pasan, tapi kita bisa berhasil, itu adalah sebuah prestasi dan kita memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah 90% dari dewa dakwah yang dikirim ke pedalaman, mereka menjalani dan menghadapi kehidupan dengan penuh kesulitan dan mereka sukses. Saya tidak tahu apa karena mereka hanya tamatan aliyah sehingga bisa sukses. Jangan-jangan karena merasa sudah S1, merasa masa sarjana harus ke hutan. Saya ingin mengatakan seperti itu karena pemerintah Indonesia dulu dalam rangka membina masyarakat itu membuat program, ada TKS Butsi. Jadi ada tenaga sukarela diambil dari para sarjana, itu ditugaskan di daerah-daerah pedalaman untuk membina masyarakat. Dan itu 90% katanya. Karena yang paling pertama ada di dalam hatinya, masa saya seorang sarjana harus berada di tempat yang hina, padahal saya masih bisa hidup kalau saya berada di kota. Ini yang saya katakan tantangan dari dalam yang paling berat ketika itu muncul. Padahal tidak ada sebuah pekerjaan yang paling mulia selain kita menjadi juru dakwah, menegakkan syariat Islamiyah. Karena yang menolong kita bukan lagi dewan dakwah, bukan lagi dompet duafa, yang membela dan menolong kita adalah Allah. Intan surullah yansur. Kalau kita membela agama Allah, pasti Allah akan membela dan menolong kita. Yakinlah. Jika kita telah mampu membina dan menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat yang ada, dan masyarakat merasakan keberadaan kita, manfaat keberadaan kita, apapun yang mereka miliki, pasti yang paling mereka ingat pertama kali adalah ustadz saya. Ketika mereka punya singkong, maka singkong itu untuk ustadz saya. Ketika mereka punya pisang, diprioritaskan untuk ustadz. Tentu kita jangan berpikir, untuk apa pisang? Repot bawanya, kenapa nggak duit saja? Mereka duit nggak punya, punyanya pisang. Inilah yang harus kita perhatikan ketika tantangan itu datangnya dari dalam diri kita. Pengalaman praktis saya dengan Ustadz Buzaid. Ustadz Buzaid itu oleh Pak Nasir ditugaskannya urusan luar negeri. Sementara saya bagian-bagian pedalaman.
Waktu itu Ustaz Musaid dikirim ke Kuwait, saya dikirim ke Sitiu, daerah transmigrasi. Mau masuk ke lokasi saja itu sepatu dipikul. Ustaz Mujaid dikirimi surat supaya terus ke Mekah mewakili Pak Nasir karena ada konferensi. Saya pun dapat surat juga dari Pak Nasir supaya meneruskan perjalanan ke Mentawai. Ustaz Mujaid bajunya semakin panjang, saya semakin pendek. Karena orang Mentawai itu pakainya cuma kabin saja. Kabin itu kulit kayu yang dipukul udah ditutupkan saja. Dalam perjalanan saya menulis sebuah tulisan dengan judul Rentang Pemikiran Muhammad Natsir. Hanya sayang di zaman hiruk pikuk politik tulisan itu saya simpan dan sampai sekarang saya lupa nyimpannya di mana. Saya menggambarkan pada Nasir itu walaupun orangnya sudah tetap di Jakarta tetapi pemikirannya menyebar. Ada seorang yang ditugaskan ke Kuwait dan Mekah, ada yang ditugaskan. Tetapi Pak Nasir selalu memperhatikan. Saya merasa enjoy karena memang cocoknya saya itu pedalaman, tidak cocok saya ke Kuwait sama Mekah. Ustaz Muzaid juga merasa enjoy karena mungkin kalau ditukar change, saya yang ke Timur Tengah kemudian Muzaid yang ke pedalaman, mungkin tidak berhasil. Itulah yang menyebabkan ada seorang kawan ketika saya diamanahi untuk memimpin Dewan Dakwah, hadiah yang dia berikan kepada saya adalah sepatu. Karena dia sangat paham, saya itu nggak pernah pakai sepatu. Karena saya pikir kalau ke pedalaman pakai sepatu repot, gitu. Memasang dan membukanya itu. Ini adalah sebuah kenyataan tetangga. Tetapi bagaimanapun semuanya itu, ini harus kita jadikan sebagai peluang bagaimana kita bisa berjumpa dengan Allah dalam suasana yang seperti itu. Insya Allah suasana yang sulit akan menyebabkan kita kembali kepada Allah. Dalam suasana yang sulit kita akan dituntut hanya dengan kembali kepada Allah kita akan bisa menghadapi berbagai persoalan itu. Itulah yang sangat saya harapkan antum menghadapi masyarakat yang menghadapi berbagai kesulitan di masyarakat itu. Kembalikan kepada Allah, karena saya yakin antum mau bermusyawarah dengan siapa, mau ngobrol dengan siapa, maka berdialoglah dengan Allah. Bangun hubungan kita dengan Allah semakin intens. Kita programkan selama di tempat tugas bagaimana kita bisa lebih banyak hafalan Quran kita, bagaimana tahajud kita bisa lebih intens, bagaimana puasa Senin Kemis kita bisa jalan. Syukur kalau bisa sampai puasa Daud sambil menghemat untuk dikirim istri di kampung di rumah sambil menghemat. Tapi ini yang bisa. Insya Allah dengan seperti itu maka peningkatan kualitas ilmu akan terus berjalan dan kemudian kecenderungan dan keterikatan kita dengan bawah tidak akan pernah bisa lepas. Pak Ru dalam tulisannya ketika menyambut Pak Nasir 70 tahun dengan mengutip peribahasa Belanda bahwa kalau dulu Nasir itu biasa mengunjungi gunung, tapi setelah tua gununglah yang mendatangi Pak Nasir. Artinya ketika Pak Nasir masih muda, hampir tidak ada pelosok yang tidak didatangi oleh Pak Nasir. Hampir tidak ada kawasan Nusantara yang tidak pernah didatangi oleh Pak Nasir. Menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di bawah. Dan itu saya bisa merasakan, Ustaz Muzaid dan kawan-kawan bisa merasakan. Tidak jarang kalau kita datang ke daerah, kemudian orang bercerita tentang Pak Nasir, orangnya yang sudah tua. Bahkan saya pernah datang ke daerah Padang, ke Padang. Setelah saya menyampaikan materi, kemudian ada orang tua yang datang menemui saya dan memeluk saya. Sambil dia mengatakan, saya kira Natsir sudah meninggal, ternyata masih ada.
teruskanlah perjuangannya Pak Natsir. Itu seringkali kita menemukan hal yang ini yang ingin saya katakan, betapa Pak Natsir itu sudah melekat dengan hati orang yang ada di mana. Sehingga ketika beliau sudah tua, orang-orang dari daerah lah yang berdatangan. Sampai dalam tulisannya Pak Rum itu, kalaulah Natsir itu bisa mengurangi tamunya, pastilah beliau itu akan senantiasa sehat. Pak Natsir pernah kita temukan dalam keadaan pingsan karena kelelahan menerima tamu. Di ruang kerjanya Pak Natsir sudah dalam keadaan pingsan. Karena apa? Karena seperti yang saya katakan, karena bermula dia banyak datang ke daerah, tapi setelah 2 orang yang daerah itu datang menemui beliau, dan Pak Natsir tidak pernah menolak tamu. Tidak pernah menolak tamu. Dan kami sekarang juga ya lumayanlah kalau untuk menerima tamu. Sampai dulu pernah datang tamu menemui saya. Dia bercerita banyak, tapi ujungnya dia bercerita tentang, coba menurut Bapak, saya gila apa enggak? Saya pikir, wah ini kalau ini udah nggak beres ini kalau pertanyaannya. Saya bilang, Bapak mau perlunya apa? Saya datang ke sini mau minta solusi, mau minta jalan keluar. Saya bilang, Pak, ini jalan keluar, ini pintu. Bapak tinggal keluar dari sini, itu mudah. Dan itu dia kemudian ngikut keluar dari pintu itu. Dalam pikiran saya memang benar gila ini berarti. Nah ini pengalaman-pengalaman praktis yang bisa kita hadapi. Dan saya berharap, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua STID tadi, bahwa kita membina saudara di tempat ini justru untuk menjadi mujahid dakwah, untuk menjadi kader-kader yang bisa melanjutkan amanah dakwah lewat dewan dakwah. Kita sekarang ini, antum tahu Ustaz Muzaim udah sakit, saya pun udah banyak sakit. Usia kita sudah di atas 50 tahun. Tentu satu saat harus ada ekstafeta kepengurusan dan kepemimpinan dewan dakwah yang benar-benar mengusung dakwah sebagai gerakan ideologi. Saya selalu mengatakan, yang siap melanjutkan dewan dakwah sebagai sebuah organisasi banyak, tapi yang siap melanjutkan gerakan dewan dakwah sebagai gerakan ideologi ini yang tidak banyak. Karena itu kita dengan STID mengambil sebuah kebijakan agar supaya selesai S1 kita tugaskan ke daerah. Setelah itu kita kasih kesempatan untuk mengambil program S2 dengan biaya dari Dewan Dakwah. Selesai S2 kita turunkan lagi mungkin ke yang lebih dalam lagi, bukan ke yang lebih kotak gelap, yang lebih dalam lagi. Dan setelah dia bertugas kemudian kita kasih kesempatan untuk mengambil program S3. Dan yang kita sekarang sedang memikirkan adalah bagaimana kemudian membiayai itu semua. Tetapi kami yakin selama kita berada dalam jalan Allah, membela agama Allah, pasti jalan itu akan tetap ada. Apalagi kita sekarang sudah kerjasama dengan Dompet Duafa. Sebutannya saja saudara dompet, kelihatannya kecil gitu ya, paling juga 1000 gitu. Ternyata ini sebenarnya karung. Kalau dompet kan cuma berapa dompet ini? Ini karena tawaduknya saja. Jadi duitnya itu sebenarnya berkarung-karung gitu. Karena tawadu disebut dompet. Makanya saudara tidak usah khawatir. Kalaupun sekarang itu Dompet Duafa baru mau sampai Agustus, tapi insya Allah sampai Agustus tahun 2020 nanti dilanjutkan. Karena ini adalah gerakan untuk menyelamatkan umat dari kehancuran. Saya masih ingat ketika saya dengan saudara Adian ketemu dengan Pak Didin Hafiduddin di Bajnas. Saya katakan kepada beliau, menyantuni orang yang kena kebanjiran bagus,
Menolong orang yang kena gempa bumi bagus. Tetapi saya bilang kalau hanya ini yang kita lakukan, saya khawatir yang capek yang nyumbangnya. Karena sumber bencana ini tidak kita atasi. Kita hanya mengatasi akibat bencana. Sumber bencananya apa? Kalau kita lihat Al-Isra 58, wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'adzibuha adzaban syadidan. Kalau di dalam sebuah kehidupan sudah muncul kemungkaran dan kemaksiatan, maka aku, kata Allah, akan menghancurkan negeri itu sehancur-hancurnya, atau kalau tidak aku hancurkan negerinya, aku akan datangkan azab bagi penduduk negeri itu. Ini sumber. Karena itu saya katakan, untuk supaya tidak terjadi kemungkaran di dalam kehidupan, kita harus melahirkan ulama-ulama yang bisa mencerdaskan umat yang taat kepada Allah. Memang tidak bisa kita mengatakan hari ini kita mulai, besok sudah melihat hasilnya. Barangkali untuk gerakan membina umat tidak bisa instan. Walaupun sekarang sudah banyak makanan instan, tetapi membina orang tidak mungkin bisa instan. Saya ingin mengingatkan kita semua, ketika perang Khandaq, Rasulullah memukul batu 2 kali keluar cahaya, yang para sahabat sudah tidak mampu lagi. Kemudian para sahabat bertanya, ada apa? Kata Rasulullah, tadi itu isyarat bahwa Persia dan Romawi akan takluk dan jatuh ke pangkuan umat Islam. Sampai Rasulullah meninggal, Persia dan Romawi belum jatuh, dan baru jatuh ke pangkuan umat Islam di masa Khalifah Umar bin Khattab. Artinya apa? Rasulullah menaklukkan Persia dan Romawi tidak dengan dirinya, tapi dengan dakwahnya yang ditanamkan kepada Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab melaksanakan dakwah sebagaimana Rasulullah melaksanakan dakwah. Karena itu kami yang ada di Dewan Dakwah, yang pimpinan yang ada di Dewan Dakwah, kami sekarang sudah berpikir seperti itu. Kita tidak berpikir ingin melihat hasilnya, tapi kita berpikir, ayo kita berbuat. Paling tidak, ketika tidak bisa melihat hasilnya, paling tidak anak cucu kita bisa merasakan manfaatnya apa yang kita lakukan sekarang ini. Itulah yang melatar belakangi kaderisasi ulama yang sedang digulirkan oleh Dewan Dakwah sekarang ini. Insya Allah pada masa-masa yang akan datang, kita akan lebih memperluas lagi gerakan ini, dan mungkin kita akan buka juga di tempat-tempat yang lain, di provinsi yang lain, sesuai dengan keperluan agar supaya gerakan ini bisa berjalan dengan baik. Target kita dalam kaderisasi ulama yang sedang kita siapkan, nanti kita bisa memenuhi 540 orang untuk ditempatkan di 540 kabupaten dan kota Madiun. Mereka harus menjadi benar-benar ulama di kabupaten itu. Dan jika itu sudah tercapai, insya Allah proses pembinaan umat dari hari ke hari akan berjalan dengan baik. Karena itu saya sangat berharap antum harus waspada terhadap godaan dari dalam. Terhadap godaan dari luar, kita harus mampu menjadikannya sebagai vitamin yang bisa memicu dan memacu semangat dakwah kita. Jangan kita jadikan sebagai tantangan, tetapi dia adalah motivasi bagi kita, suplemen bagi kita, agar supaya kita bisa lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas dakwah kita. Dan saya sangat berharap, karena ini adalah merupakan program baru bagi kita, program baru bagi pengurus Dewan Dakwah yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan oleh pengurus Dewan Dakwah yang akan datang bisa dilanjutkan. Saya sangat berharap, bertugaslah saudara sebaik mungkin, dan ketika datang ke tempat tugas tidak usah pilih-pilih apa yang ada kita makan. Karena saya katakan begitu, Pak Salam ada nggak Pak Salam? Jadi ketika kita datang di Ternate, masyarakat di situ kan makannya sagu, jadi pakai kuah ikan. Ikan itu cuma kuahnya doang, yang ada di situ cuma kuah dan tulang. Dagingnya kita juga nggak tahu kemana. Jadi kita ambil pepedanya itu yang sudah
kemudian kita taruh diguyur sama kuahnya, kemudian makannya diisep, ambil lagi. Masalah waktu itu nggak bisa makan sagu begitu. Kalau saya makan saja, dalam pikiran saya biar keluar lem juga nggak apa-apa. So, kalau kita pilih-pilih itu susah. Masalah mau wudhu nggak jadi, kenapa? Itu airnya kayak air kopi, mau bagaimana kita wudhu? Saya bilang gampang, wudhunya sambil merem. Ya kalau cari yang bersih kan susah. Jadi nanti yang ke daerah Ternate akan ketemu dengan itu. Hadirin yang saya hormati, sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada yang mau ditugaskan, antum adalah membawa misi utama dan misi pertama. Antum menjadi manusia percobaan, bukan manusia. Untuk S1 ditugaskan ke tempat tugas, dan saya berharap pengalaman menimba pengalaman dari orang-orang yang pernah sukses membina di daerah pedalaman, kemudian menjadi persoalan yang sangat penting. Dan insya Allah antum tidak sendiri, akan kita terus ikuti. Dan kepada STID saya berharap agar supaya ketika mereka ini dilepas, jangan dilepas seperti kita melempar busur panah, melempar anak panah, tetapi harus terus dipantau, komunikasi tetap berjalan dengan baik. Apa yang terjadi di sana bisa disampaikan di sini, apa yang diperlukan di sana, seperti buku dan lain sebagainya barangkali bisa dilengkapi, kecuali satu saja, kalau ada permintaan yang tidak boleh dipenuhi, kalau dia minta pulang tidak akan dipenuhi. Bilang saja ombak lagi besar, tidak mungkin bisa pulang. Kemudian kepada bidang dakwah dan diklat juga saya sangat berharap bahwa ini harus terus diberikan motivasi dan melakukan komunikasi dirancang. Dan kepada saudara Ade dari Lajis, mudah-mudahan ini menjadi yang istilah kasarnya salah gampang, menjadi dagangan lah bagi Lajis untuk mencari dana-dana lagi yang lain, agar supaya kader-kader yang seperti ini bisa semakin banyak kita kirim ke daerah. Saya kira itu saja. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara yang akan bertugas. Insya Allah Allah akan senantiasa bersama kita. Bagi yang belum berkeluarga, mudah-mudahan dapat jodoh di tempat tugas. Dengan begitu program S2-nya jadi lupa. Bagi yang sudah, mudah-mudahan satu saat bisa membawa istri. Jadi doanya berbeda. Insya Allah dengan cara yang seperti itu, dari pengalaman-pengalaman yang ada, nanti insya Allah kita akan banyak bertemu dengan kawan-kawan kita. Dan Pak Ridwan ada di sini, itu yang nanti dari Maluku nih, kedempotnya udah ada di sini. Jadi, beliau ini juga adalah dai yang sukses menjadi wakil bupati. Kenapa wakil? Karena suruh jadi bupati dia nggak mau, saya wakil saja. Jadi tawadu karena dai. Dan banyak juga dai kita yang sukses di beberapa tempat karena memang kedekatannya dengan umat. Di Lubuk Linggau ada dai kita yang masuk di anggota DPRD, dan pasti murni karena dukungan dari bawah. Karena dai honornya 250.000, tidak mungkin money politik. Itu pasti. Itu artinya apa? Karena dia sudah melekat di Dewan Dakwah. Jadi sama seperti yang di Sepakus Moy, ada orang yang datang ke Sepakus Moy, dia datang dengan tokoh-tokoh di situ, kemudian dia mengatakan, saya ini kader Dewan Dakwah, guru saya itu Ustadz Syuhada dan Ustadz Muzahid. Itulah yang selama ini saya bawa kemana-mana. Akhirnya dapat dukungan dari rakyat, masuk di DPRD di Kalimantan.
setelah dapat mobil, kata masyarakat nggak pernah nongol-nongol lagi. Jadi hanya menjual kita saja pada waktu itu. Jadi kalau misalnya saudara nanti kalau sudah berkiprah diterima oleh masyarakat, insya Allah jadi pejabat. Paling tidak ketua RT sih bisa dapat. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, terlalu banyak mutiara pengalaman kalau harus kita simpulkan. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Syuhada menjadi bekal bagi khususnya bagi rekan-rekan yang akan menyongsong tugas dakwah dan juga secara umum bagi mahasiswa STID yang insya Allah tahun depannya lagi siap untuk diberangkatkan dalam jumlah yang lebih besar insya Allah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ada 14 dai yang tahun 2010 insya Allah diberangkatkan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Ke-14-nya adalah satu angkatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir yang secara akademik telah menyelesaikan ujian skripsi. Mahasiswa Aan Handriani, Sarjana Komunikasi Islam, akan bertugas di kawasan Nusa Tenggara Timur. Dipersilakan saudara Aan. Yang kedua, Saudara Abu Hurairah Rusdi, Sarjana Komunikasi Islam, yang akan bertugas di Halmahera, Maluku Utara. Abdul Al-Muhaimin, yang akan bertugas di Pulau Halmahera, Maluku Utara. Belum menikah? Pak Ridwan titip. Berikutnya Maluku Utara. Seram Ambon. Berikutnya Saudara Fajri Tanjung yang akan bertugas di Kepulauan Nias yang tadi subuh digoncang oleh gempa berskala 5,3 skala Richter. Berikutnya Saudara Muttaqin Salam yang akan bertugas di Kepulauan Seram. Daerah Saudara Mahfud Fas akan bertugas di Kepulauan Seram. Irwan Maulana akan bertugas ke Raja Ampat, Papua Barat. Berikutnya Salman Al-Farisi akan bertugas ke Raja Ampat, Papua Barat. Muhammad Sobirin sudah bertugas di Jonggol, Islamic Center Jonggol. Yusman Daulu akan bertugas di Kepulauan Seram. Yusman Daulu sudah beristri dan insya Allah akan didampingi oleh istri tercinta. Sebagaimana Saudara Abu Hurairah sudah beristri akan didampingi oleh istri tercinta.
Zainal Asikin akan bertugas di Nusa Tenggara Timur. Bapak dan Ibu, Saudara Zainal Asikin alhamdulillah sudah berkeluarga, punya putra 1. Kemudian Muhammad Zaini akan bertugas ke Nias, Sumatera Utara, masih bujangan. Baik. Iya. Baik, berfoto bersama. Habis berfoto ini kami mohon Bapak Pimpinan Dewan Dakwah untuk bersama-sama dalam pengambilan foto. Yang terhormat Bapak Mas Hadi Sultani, Bapak Amir Syaifa, Pak Misbah Malik. Mohon Pak berkenan, Pak Heman Khalilur Rahman, Pak Nur, mohon berkenan bersama-sama di atas. Hafid Salihin, Pak Hafid Salihin, Bapak. Bapak dan Ibu, dari 14 yang akan diberangkatkan, ada 2 yang belum ada yang membackup. Alhamdulillah 12-nya sudah. Siapa tahu di antara kita ada yang longgar rezekinya sehingga bisa ikut membackup 2 dari 14 yang belum terbackup, dan itu bisa berhubungan dengan Lazis Dewan Dakwah untuk kemudian bisa dikoordinasikan insyaallah. Baik, kita sambut atau kita berikan semangat dengan takbir. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Nah, itu rezekinya saya ini. Iya. Mohon Pak Syariful sama Pak Kamal berada di tengah. Tolong. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإحسان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالرضا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا ولك الحمد بالأهل والمعافاة ولك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم
لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا تجعلنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا معسرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا تائبا إلا قبلته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا رددته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا في قضائها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap tamu undangan yang berbahagia, selesailah sudah rangkaian acara pelepasan dan penempatan Dai Dewan Dakwah Islam Indonesia tahun 2010. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf atas ketidaknyamanan dalam acara ini. Bersama marilah acara ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. لا عز إلا بالجهاد فادرأ عن العين السهاد واحمل سلاحك في الوهاد فالنصر في قدح الزنا